Ada beberapa hal yang akan kita bahas di alat angkut ini. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian klasifikasi truk, siklus kerja truk, kemudian produksi truk, lalu waktu siklus truk dan jumlah truk dan produksi armada. Ya, itu ya kira-kira yang akan kita bahas. Truk ini digunakan untuk mengangkut berbagai jenis material, seperti tanah, agregat, batuan, dan berbagai material lainnya. Dan truk karena dia tipe wheel ya, ini memiliki kecepatan tinggi dengan daya angkut yang besar ya. Kemudian fleksibilitasnya tinggi, artinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Makanya kemarin waktu kita bahas koefisien traksi, kita bisa tambah kapasitasnya kalau memang masih memenuhi syarat untuk daya tariknya ya, atau rimpul ataupun drawbar pullnya. Rimpul terutama ya. Lalu dapat dioperasikan di jalan raya ataupun di proyek saja, tidak boleh lewat jalan raya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat ya truk dengan berbagai macam tipe gitu. Itu alat angkut yang paling jauh jangkauannya adalah ya truk dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Nah, truk itu kalau kita kelompokkan, itu bisa berdasarkan ukuran dan tipe mesin. Nah, mesinnya yang ada tuh solar, bensin, atau gas. Nah, mungkin listrik belum ada kali ya. Gas juga barangkali masih jarang. Yang masih umum itu solar dan bensin. Jumlah gearnya, ini ya, persnelingnya ya. Lalu kemudian jenis penggerak, ada two wheel drive, four wheel drive, atau six wheel drive gitu ya. Jadi roda gerak kan kadang-kadang kalau kita lihat truk itu cuma satu as. Tapi bisa juga semua asnya itu adalah roda gerak. Nah, itu biasanya dia punya gardan yang banyak gitu ya. Terus mungkin yang paling sering kita dengar tuh four wheel drive ya, yang roda keempat rodanya bergerak. Tapi 6 roda bergerak ini ada juga nih, terutama di truk-truk militer ya. Itu menggunakan 6 roda gerak ini. Kemudian jumlah roda dan as. Kalau roda tuh kita lihat ini jumlahnya ya. Ini di belakang ada ini 4, tambah 2, 10 gitu ya, itu jumlah rodanya. Jumlah asnya ini as depan, as roda gerak, dan as trailer gitu ya. Kemudian metode penumpahan muatan, nah ini ada yang ke belakang seperti ini, ada juga yang ke samping gitu ya, ada juga yang ke bawah ya. Yang ke bawah itu adalah ini wagon, ini ke bawah biasanya ditumpahkannya. Kemudian jenis material yang diangkut, nah ini ada batuan, ada tanah, ada pasir, ada lain-lain gitu ya. Kemudian kapasitas angkut, ada yang 3 kubik, ada yang 6 kubik, ada yang 12 kubik, atau ada yang 24 kubik gitu ya. Tergantung nanti kapasitasnya itu. Lalu metode operasi alat penumpahan, kabel atau hidrolik. Jadi ini menggerakkan jam bergerak belakang itu ini adalah menggunakan hidrolik. Tapi kalau dulu masih menggunakan kabel gitu ya, dengan kabel dia diangkat. Tapi dulu itu udah lama. Sekarang semuanya sistemnya sudah hidrolik, baik yang ke belakang maupun yang ke samping ataupun yang ke bawah gitu ya. Terus metode operasi penumpahan ini tadi ya. Lalu daerah operasi ada on highway, ada off highway. Nah, kalau bentuk truknya seperti ini adalah pasti on highway, bisa di jalan raya. Ciri-cirinya ruang operatornya ini di sini ada connect-nya juga. Jadi agak besar ruang operatornya. Sama kayak gini juga ya. Tapi kalau yang off highway kayak gini, ruang operatornya cuma satu. Nggak ada connect gitu ya. Kemudian ya bandingin aja rodanya segede gini nih, orang-orang cuma segini gitu ya. Ini tentu yang sangat besar sekali ukurannya. Dan ini nggak boleh jalan di jalan raya ini. Ya, kalau jalan raya bisa rusak jalannya. Jadi biasanya digunakan dengan di jalan proyek atau di off highway gitu ya. Oke, ini tadi sudah. Ini wagon ya, wagon tuh yang tadi bottom down yang ditumpahkan ke bawah. Jadi di bawahnya ini nggak ada gardannya, ya nggak ada
Ini nggak roda gerak ya, ini bukan roda geraknya ini, ya, sehingga dia ditarik oleh truk ini. Ya. Dulu zaman-zaman awal kendaraan itu ada, ini wagon itu seperti ini bentuknya nih, kayak kereta ini. Jadi jalannya masih di atas rel gitu ya. Sekarang udah diganti dengan ban. Nah, siklus kerja truk dimulai dengan mengisi. Yang mengisi siapa sih? Alat gali, ya, atau loader bisa juga. Setelah diisi, dia jalan, ya, ini angkut kita sebut. Lalu nanti menumpah di sini di boro material gitu ya. Setelah penuh, setelah ini nanti kembali dia dalam keadaan kosong. Jadi itu kira-kira siklus kerjanya. Jadi mengisi truk, mengangkut dalam keadaan isi, menumpah, dan kembali dalam keadaan kosong. Nah, truk antri waktu mengisi, ya. Jadi kalau si truknya banyak gitu ya, maka dia akan antri untuk mengisi. Tapi kalau truknya sedikit, yang menunggu itu adalah alat gali, ya, sehingga nanti itu akan kita analisa, ya, bagaimana menentukan jumlah truknya. Terus ada gangguan selama perjalanan, ini yang kita sebut dengan spot and delay gitu ya. Terus mengisi sangat tergantung pada kapasitas alat muat. Yang perlu diingat adalah mungkin barangkali ingat kurva ini ya. Ini adalah kurva kinerja truk. Sama bacanya dengan yang biasa. Kita baca dari sini dulu, ya. Berapa berat muatannya, apakah itu kosong atau isi gitu ya. Nanti kita tentukan garis miring ini adalah total resistennya. Nanti ditarik dari beratnya tuh ke atas, mentok dengan ininya, dengan resistennya, nanti kita tarik ke kanan. Di mana dia dioperasikan. Tarik ke bawah, dapat kecepatannya, ditarik terus ke kanan, dapat rimpulnya nanti. Ini dalam ribuan loops ya. Oke. Nah ini truk tadi, ini yang penumpannya ke belakang, ini yang kita sebut dengan sistem hidrolik tadi. Ya. Nah keadaan muatannya bisa seperti ini, ya, bisa munjung, bisa peres seperti ini. Ya. Jadi ini disebut hepet atau munjung. Ya. Ya, ini kayak gini nih munjung namanya. Jadi muatannya lebih besar dari tempatnya, kira-kira begitu. Lalu bagaimana menentukan produksi truk? Nah, kita bisa gunakan rumus yang sederhana lagi. Ya. Q sama dengan C dikali 60 per cm dikali dengan E. Q adalah produksi truk per jam, C kapasitas baknya, ya. Lalu C ini dapatnya adalah kapasitas teoritisnya dikali dengan faktor muat. Tadi kalau munjung kan faktor muatnya berarti lebih dari angka 1 ya. Kalau dia rata sama dengan 1, kalau dia lebih kecil itu apa namanya, kecil dari 1. Jadi CT ini kita lihat di mana ya? Ya lebih kepada asumsinya ya. Kalau ini berarti faktor muatnya lebih besar dari 1. Kalau ini sama dengan 1, ya. Kalau dia lebih kecil dari ini berarti kecil dari 1 faktor muatnya. Kemudian kalau CT-nya kita ketahui, teoritisnya kita berdasarkan apa spesifikasinya, faktor muat berdasarkan tadi kondisi muatannya, maka kita dapatkan C. Tapi C ini juga bisa kita dapatkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara, kan kalau di proyek itu mengisinya kan, mengisi bucket itu. Coba kita lihat sekarang ada contoh videonya kali ya.
Kecap sedap, kental, meresap, manisnya inspirasi ibu, tinggalkan mertua. Gak perlu berlebihan buat dapat lebihnya jalan-jalan. Karena cukup dengan Danabo Lebih Pro, kamu bisa punya Nah ini ya. Jadi mengisi truknya ini, mengisi baknya, nah itu satu gitu ya, satu kali isi. Kalau ini udah muncul deh. Ambil lagi. Kemudian ngisi lagi. Nah ini dia yang rapi-rapi menunggu truk yang kedua datang. Jadi kapasitas truk itu tergantung berapa kali si alat gali ini memuat ke dalam truk gitu ya. Jadi tadi ada dua cara. Kita hitung berdasarkan kapasitas truknya dikali dengan faktor muatnya tadi, atau berapa kali si alat gali ini memasukkan muatan ini ke dalam truk sehingga truknya penuh untuk berangkat gitu ya. Nah ini truknya ini diisi berapa kali penuh jalan kira-kira begitu ya. Nah, ini sama ini dari posisi satu gitu ya. Ini bucketnya besar sekali nih, sehingga sekali isi aja udah setengah penuh ya. Nah ini yang kedua. Nah itu udah muncul dia, udah jalan truknya. Berarti dia diisi dua kali ya, penuh jalan. Jadi N-nya atau jumlah kali ngisinya adalah 2. Oke, paham ya maksudnya ya? Kita kembali ke slide. Kita lihat slide-nya sekarang ya. Jadi dengan demikian kapasitas ini bisa kita hitung juga dengan cara begini. Jadi berapa kali si beku mengisi sehingga si truknya penuh. Gitu ya. Tadi kalau kita lihat dari video tadi ya 2 kali udah penuh kan. Berarti N-nya sama dengan 2. Jadi bisa dihitung dengan cara seperti ini, bisa juga dihitung dengan cara ini. Ini real sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau ini kan secara teoritisnya gitu ya. Nah, Q1 ini kan kapasitas dari bucketnya alat gali dikali dengan faktor muatnya alat gali atau faktor bucketnya tadi. Jadi yang sekali seduk itu tadi, itu kapasitasnya sama dengan Q1 kali K ini. Nah, dimasukkan ke dalam truk, berapa kali dia bisa truknya dianggap penuh? Kalau udah penuh, jalan. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Sehingga C kita dapat, lalu berikutnya adalah 60 dibagi CM. Nah, 60 di sini berarti ini bahwa CM-nya harus menit. Kalau 3.600 ini harus detik gitu ya. Kalau ini 1, ini berarti dalam jam. Sekarang kalau kita lihat ini rumus ini bahwa ini pasti ini dalam menit ya. Jadi harus kita cari waktu siklusnya sesuai dengan menit ya, bukan detik, bukan jam. Nah, setelah itu kita hitung waktu siklus itu apa? Nah, kita lihat di sini. Waktu siklus itu adalah waktu memuat atau mengisi baknya itu ya, ditambah dengan waktu angkut, ditambah dengan waktu penumpahan, ditambah dengan waktu kembali,
dan ditambah dengan waktu spot and delay. Ya. T1 dan T2 ini kita lihat di sini. Jadi sangat tergantung dengan kondisi operasinya. Ya. Kalau dumping time-nya atau T1 tadi ya, ada favorable, ada average, ada unfavorable. Itu nilainya antara 0,5 sampai 0,7. Ya. Kalau favorable, kalau average 1 sampai 1,3, kalau unfavorable 1,5 sampai 2. Sedangkan untuk T2-nya, ya, spot and delay tadi, adalah kalau favorable-nya 0,10 sampai 0,20 menit, average 0,25 sampai 0,35, unfavorable 0,4 sampai 0,5. Itu ya. Sehingga ini kita dapatkan tadi berdasarkan jumlah siklus tadi, N mengisi bak tadi, dikali dengan waktu siklus dari alat gali. Kalau ini kan dalam detik kemarin kita hitung, maka ini harus kita rubah menjadi menit. Nah, untuk jarak ini kan kalau D per V1 ya mungkin satu lintasan dibagi dengan kecepatannya, itu aja kan. Tapi kita mungkin menghadapi medan nggak seperti itu. Jalannya seperti yang kita contohkan di dalam dasar-dasar teknis ya, waktu kita menghitung dengan menggunakan total resistance, kita menggunakan rim pull, lalu kita tahu kecepatannya, maka kita akan dapatkan waktu angkut dan waktu kembali. Nanti itu kita ambil, kita kaitkan dengan itu nanti soalnya. Sehingga dengan demikian si M-nya dapat, kita jadikan menit semua. Nah, kemudian setelah si M dapat, E adalah waktu efektif. Efektif 50 menit per jam. Ya. Jadi 50 menit per jam, kali 50 menit per jam. Jadi berapa efektif dibagi dengan 60 menit lah kira-kira begitu. Nah, sehingga nanti E didapat, C dapat, CM dapat, sehingga Q-nya didapat. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh soalnya. Ini ya. Kita kaitkan dengan alat gali yang sudah kita hitung kemarin. Untuk mengangkut hasil galian dari alat gali, digunakan dump truck kapasitas 6 kubik. Semua data dari alat gali yang diperlukan merupakan bagian data dari alat angkut ini. Kondisi penumpahan favorable, ya, berarti favorable tadi ya, jam kerja 8 jam per hari dan 50 menit per jam, sewa truk 400.000, kemudian tentukan jumlah truk yang diperlukan untuk proyek ini. Biaya angkut tentu kita hitung juga ya, sekalian biaya angkutnya berapa. Kita pindah ke Excel. Excel-nya saya buka dulu salah satu aja deh ya. JT, kita buka JT aja, nanti saya kombinasikan. Kelihatan ya, ini alat gali. Kelihatan, Pak. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan di bawahnya truk ya, alat angkut. Oke, alat angkut, kita bold, kita kasih warna. Jadi kita mencontoh sini karena tadi perlu waktu siklusnya alat gali, berarti yang ada waktu siklus ini apa? Yang ada waktu siklus adalah cara 2 ya, cara yang kedua. Ini ya. Cara 2, Pak. Ya, karena ini ada waktu siklus dari ini ada CM-nya nih, ya. CM-nya nih, ya. Jadi ini kita pakai. Nah, kita mulai, datanya adalah truk ya. Digunakan truk ya. Di mana kapasitasnya atau kita sebut sebagai C itu ya. Kata C teoritis lah, bukan C, tapi C teoritis. 6 meter kubik, Pak. UKL ya.
Jangan lupa. KL, Pak. Ya. Kemudian kita tahu kapasitas bucket ya. Ini kita sebut dengan apa? Q ya. Bukan Q1 tapi Q ya. Itu sama dengan kita ambil ke atas. Kita ambil dari cara 2. Ini kita ambil ini ya. Enter. Ini satunya apa? Meter kubik. Buka. Kelihatan nggak nih apa Excel-nya? Saya bisa ini Pak. kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita hitung N-nya. Berapa kali dia bisa mengisi truk. Jadi ini berarti sama dengan ntar sebelumnya kita rubah dulu ini jadi UKL ya. Kita rubah ini jadi UKL sama dengan kalau dia jadi UKL berapa jadinya nih? Yaitu 100% ditambah swell-nya ya, swell-nya tadi tarik ke atas. Ini swell 1%. balas kurung dibagi dengan 100%. 100% aja ya, karena ini kan ada UKA dia. Ya kan? Dikali ini. Iya. Enter. Dapatlah meter kubik buka. Ya. Sehingga baru kita bisa hitung N. Jadi kalau tadi belum disamakan, belum bisa. Sama dengan 6 kubik dibagi dengan 1,21 tadi. Dapatnya 4,96 kali ya. N-nya 4,96 kali. Kali aja sini ya. Berarti kita ambil berapa? Kita bulatkan 6 aja ya. 5, Jadi Pak. 6 kali si bucket mengisi truk berangkat. Kira-kira gitu ya. Kok 65 lah ya, kok 6. 5, Pak. 5 kali ya. Sehingga C-nya, C daripada truk sama dengan 5 ini dikali dengan ini 1,21. Jadi hasilnya adalah meter kubik. UKL. KL, Pak. Dikit aja tambahnya ya. Nah ini tergantung kita lihat di lapangan. Kalau misalnya di lapangan ini masih mungkin jadi 6, bisa aja 6 kita ambil. Ya, kita belakang jadi 6, bisa juga. Tapi kalau nggak bisa ya, paling segitu ya, 5 kali. Pak, ini nggak dikali faktor bucketnya, Pak. Karakteristik muatnya itu apakah munjung dia atau hepet gitu ya, atau peres. Oke, kita ambil aja ini C-nya ya. Jadi C kita bold di sini. Setelah itu kita hitung sekarang waktu sebelumnya. Bentar. Tadi kondisi apa namanya? Kondisi angkut. Kita sebut tadi favorable ya. Favorable. Sehingga kita lihat sekarang waktu siklusnya. Pertama adalah waktu misi. Atau waktu muat gitu ya. Ini sama dengan tadi N. N-nya adalah ini ya. Yang kita ambil ini yang 5. Karena kita pakai 5 tadi ya. Dikali dengan waktu siklus dari alat angkut. Alat gali. Ini. Dibagi dengan, karena itu dalam detik kan, bagi 60. Nah, dapatnya adalah 1,96 menit. Oke. Terus, sekarang waktu angkut. Kenapa aku pakai gitu sih? Waktu angkut. Ini kita tinggal ambil sama dengan, nah ini perhatikan ya. Kita ambil dasar teknis saja. Ini kemarin kan udah kita hitung nih.
Jangan di bawah ya, memang di atas saja, kita anggap kerja di jalan normal lah kira-kira gitu. Nah, kita ambil ini. Ini waktu angkutnya tadi kan? Nah, ini waktu angkutnya ya. Enter. Ini udah dalam menit ya. Kemudian waktu menumpah. Kondisinya tadi favorable ya. Berarti T2 T1-nya ini kita sebut dengan T1 tadi ya. Adalah kita lihat ke slide tadi. Favorable, kalau T1-nya 0,5 sampai 0,7 kita ambil berapa? 0,6 aja Pak. 0,6. Terus waktu spot and delay-nya 0,10 sampai 0,20. 0,2 aja Pak. 15. 0,15 ya, biar ini dulu ya. Oke, kita ambil tuh. Tapi nggak salah, ambil 0,20 juga nggak apa-apa ya. Tergantung nanti pertimbangan Anda di lapangan. Jadi waktu menumpahnya kita ambil tadi 0,6 ya. 0,6. Lalu waktu kembali. Waktu kembalinya atau sama dengan kita ambil tadi ke dasar teknis lagi. Ini kan untuk kembalinya kan? Ini kita ambil ini. Oke ya. Kita ambil ini, oke. Enter. Benar nggak ini tadi? Jangan beda lagi nanti ya. Ada lagi di bawah satu lagi itu. Ya benar ya. Ini dalam menit. Terus waktu spot and delay-nya atau kita sebut tadi T2 itu sama dengan 0,10 sampai 0,20 kita ambil 0,15 ya menit. Sehingga kita dapatkan waktu siklusnya atau kita singkat dengan CM. Ini kita pakai sigma aja ya. Enter. Dapatlah 35,92 menit. Oke. Pak, tadi waktu siklus itu penjumlahan dari mana aja Pak? Dari ini. Dari waktu mengisi sampai ke spot and delay. Ini ya. CM dapat, C dapat. Sekarang waktu efektif. Tadi adalah 8 jam per hari dan 50 menit per jam. Sehingga kita dapatkan di sini E-nya sama dengan 50 menit dibagi dengan 60. Dapatnya 0,83. E-nya kita buat lagi. Dah, berarti semua variabel udah dapat. C dapat, E dapat, CM dapat. Sehingga ini kita buat aja biar nggak ini. Kita dapatkan sekarang Q-nya itu sama dengan tadi C dulu dikali dengan 60 60 Pak per CM. per CM ini kan, lalu dikali dengan E. Dapat ini adalah meter kubik UKL per jam. Jam. Oke. Tadi sewa alat 1.400.000 ya. 400.000 rupiah per jam. Sehingga harga satuan pekerjaan sama dengan
400.000 dibagi dengan 84. Dapatnya adalah rupiah per meter kubik UKL. L. Ya. Terus sekarang volume angkut berapa? Volume angkut. Ini berarti kita kan lubangnya tadi dalam kondisi padat. Kita rubah menjadi lepas sekarang. Ya. Berarti sama dengan 100% ditambah swell. Ya kan? Kita cari ke atas ini. Ini swellnya. Balas kurung dibagi 100% dikurang sedikit, ini balas kurung dikali dengan 320.000. Enter. Dapatnya 472 meter kubik UKL. Dengan demikian biaya bisa kita hitung. Biaya angkut sama dengan volumenya dikali dengan harga satuannya. Nah, itu dapatnya 22 miliar. 22 miliar rupiah. Biayanya dapat. Sekarang waktu angkut ini gimana? Waktu angkutnya sama dengan waktu alat gali. Karena kan dia nggak bisa jalan sendiri kan. Kalau nggak ada alat gali gimana dia mau kerja? Jadi artinya sama. Ya, sama dengan waktu alat gali. Waktu alat gali kita ambil ini. Nah kita ambil yang ini ya, bukan yang di bawah. Ini yang kita ambil. Enter. Hari ya. Tambah waktu tidak efektif. Itu 3 hari. Sehingga durasi angkut atau durasi pekerjaan lah ya, sama dengan ini kita jumlahin aja. Nah, ini adalah waktu angkut sebelum kita lakukan optimasi. Ya. Jadi kita asumsikan belum ada perubahan, kira-kira begitu ya. Dengan demikian, durasinya kita dapatkan dan biaya kita dapatkan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Cukup Pak, Jelas? jelas. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah truknya? Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah truk? Nah, kita lihat rumusnya sekarang. Kita kembali ke slide. Untuk menentukan jumlah truk, kita menggunakan pendekatan ini. Ya. Yaitu waktu siklus truk, tolong dicatat kalau nggak ini ya, dibagi dengan waktu muat. Ini waktu muat ya. Saya ulangi lagi, waktu siklus truk dibagi dengan waktu muat. Ya. Sehingga kalau kita hitung sekarang, jumlah armadanya atau jumlah ininya kita pakai Excel lagi. Jumlah truknya sama dengan tadi ya, waktu siklus truk, CM. Waktu siklus. ini CM dibagi dengan waktu memuat ini. Sudah dalam menit sama-sama menit ya. Enter. Jadi dapatnya 18,37 unit. Unit truk maksudnya ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, kita mau pakai berapa? 18 unit atau 19 unit?
Maka ini kita uji. Waktu kita menetapkan jangan main bulat, udah jadi 19 unit. Nggak bisa begitu. Harus kita hitung. Kalau digunakan ya, jika digunakan, kita pakai misalnya 18 unit. Maka yang menunggu siapa? Yang menunggu menanti kedatangan itu siapa? Apakah alat gali atau truk? Bayangannya gini ya, Alat gali. alat gali ya. Kenapa alat gali menunggu? Karena truk pertama diisi, ya, udah penuh jalan. Terus masuk truk kedua, penuh jalan. Masuk truk ketiga, penuh jalan. Sementara truk yang pertama tadi, ini truk ke-18 selesai diisi, truk pertama udah nyampe belum? Belum nyampe ya. Nah, ini kurang dari yang dibutuhkannya. Jadi artinya dia paling tidak menunggu nih. Sekitar 0,37 ini ya. Nah, sehingga kita bisa hitung sekarang. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan nih pendekatan ini lagi. Jadi kalau yang menunggu itu adalah alat gali, maka kita bisa menghitung berapa lama waktu tunggunya, yaitu waktu siklus truk dikurang dengan waktu total waktu mengisi semua truk. Gitu ya. Seorang lagi, tolong dicatat nih. Ini waktu siklus truk dikurang dengan waktu mengisi semua truk. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan rumusnya adalah ini. Jadi, waktu tunggu alat gali sama dengan waktu siklusnya ini dikurang dengan jumlah truknya pakai dikali dengan waktu mengisinya. Ini. Sehingga dapatnya 0,72 ya. Ini adalah menit satuannya. Sehingga kita bisa hitung sekarang biaya tunggu. Biaya tunggu alat gali itu sama dengan 0,72 dibagi 60 1 jam dikali sewanya 1 jam. Sewa daripada alat gali. Sewa alat gali itu adalah ini. Enter. Jadi dapatnya adalah rupiah. Itu ya. Ini kalau kita gunakan, nih ya, digunakan 18 unit, maka biaya tunggunya sekian. Sekarang kalau kita digunakan 19 unit. Yang nunggu siapa? Truknya, Pak. Truk ya, waktu tunggu truk. Jadi truknya nunggu ya, karena truknya udah datang truk ke 19, truk yang ke-18 masih dalam proses pengisian gitu ya. Jadi ini sama dengan rumusnya kita gunakan, pendekatannya adalah kita lihat rumusnya tadi. Jadi waktu tunggu alat angkut adalah ini, waktu mengisi, jumlah truknya dikali dengan waktu mengisinya, dikurang dengan waktu siklusnya. Jadi tinggal dibalik rumusnya ya. Jadi sama dengan, kalau kita ke sini lagi, ke Excel, ini adalah sama dengan, ya, kita kurung jumlah truknya 19 unit, dikali dengan waktu mengisinya. Ini ya, balas kurung, dikurang dengan waktu siklusnya. Oh, kok salah?
sama dengan Dikurang itu Pak. jumlah truk. Jadi kita kali aja ya, jumlah truknya dikali dengan waktu mengisi dikurang dengan waktu siklusnya. Dapatnya 1,24 menit. Sehingga biaya tunggunya itu sama dengan 1,24 dibagi 60 dikali dengan sewa truk. Sewa truknya tadi adalah 400.000 ya. Enter. Jadi dapatnya adalah 8.000 rupiah. Ini kalau digunakan 19 unit, biayanya sekian. Mana yang kita pilih? Mau pakai 18 atau mau pakai 19? 19 Pak. Lebih 19. murah. Kenapa 19? Karena kerugiannya cuma kecil, 8.265. Itu udah satu armada gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai 18, maka kehilangan kita adalah 19.000. Ya. Nah, itulah caranya kita bagaimana untuk menentukan jumlah truk dan menetapkan mana yang paling baik. Apakah kita gunakan 18 atau kita gunakan, jadi kita pilih ini ya. Ya. Oke. Nah, saya kira untuk truk hanya itu yang akan bisa kita bahas. Nah, nanti kalau ada perubahan yang kita bahas kemarin, maka Anda bisa sesuaikan dengan cara menghitungnya tadi. Jadi kita kalau sudah dirubah, sudah dioptimalkan, berapa jumlah truknya? Karena nanti itu akan jadi pertimbangan ya. Pertimbangan di dalam lihat medan kerjanya masih memadai nggak itu. Truknya terlalu banyak. Ini untuk melayani satu ini loh ya, satu satu alat gali. Kalau digunakan 3 alat gali, berarti 3 kali ini jumlah truk yang harus kita siapkan. Ya. Nah, pertanyaannya ini kan tadi dengan cara cara 2 ya. Alat angkut dengan cara 2 atau alat galinya kita gunakan menghitung produksinya dengan cara 2. Sekarang kalau ternyata yang ada datanya cara 1, gimana kita menentukannya? Ya. Kan persoalannya adalah kalau kapasitasnya udah oke lah, nggak ada masalah ya. Tapi ini waktu siklusnya Waktunya Pak. ini nggak tahu kita berapa. Ini cara 2 nih ya. Ini cara 2. Nah, kalau cara 1 gimana? Karena waktu siklus alat gali nggak jelas. Gimana? Misalnya Anda dapat soal gitu ya. Ternyata soal itu harus sudah diselesaikan dengan cara 1. Lalu Anda diminta juga untuk menghitung bagaimana menghitung jumlah truknya. Atau menghitung produksi truk. Sementara Anda tidak punya itu yang namanya waktu siklus dari alat gali. Yang ada adalah ini semua nih. Ya. Data-datanya kan ini nggak ada waktu siklusnya. Gimana itu kalau terjadi itu? Ada yang bisa bantu?
persoalannya adalah kalau kita membutuhkan waktu siklus di mana? Adalah di waktu mengisi kan? Ya, Iya, Pak. kalau kita gunakan cara satu gimana? Kalau ini kan sebetulnya tidak ada masalah nih. Ya, N-nya juga nggak masalah, ini sama-sama dibutuhkan nih. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk memuat truk sebanyak ini, itu berapa lama di waktu siklusnya? Waktu mengisi maksudnya ya. Kalau yang lain-lain kan sama kan, nggak ada perlu waktu siklus kan? Persoalannya di sini nih. Nah, bagaimana menentukan waktu mengisi? Nah, ini kita gunakan adalah sama dengan produksi alat gali 1 jam. Ini ya, mana? Ini produksinya 1 jamnya mana ini kan? Ini ya. Sebentar. Jadi saya ulang lagi ya. Waktu mengisinya sama dengan kapasitas truknya dibagi dengan produksi alat gali ini ya. Lalu tapi ingat ini kan UKA, sementara ini UKL, Pak. Jadi berarti ini harus kita rubah dulu nih. Yang ini harus kita rubah ya. Rubahnya gimana? Nah ini kita kurung gitu ya, dikali dengan 100%, Pak. ditambah dengan swellnya ini ya, dibagi 100%, kan dia udah UKA kan, cuman bagi 100% aja kan. Terus kita tambah satu lagi kurungnya, udah kita enter. Ini baru sama, lalu dikali 60. Ini 1 jam ya, maka kita kali 60. Enter. Ini kita, nah, satunya menjadi apa? Menit. Jadi inilah waktu mengisinya ya. Saya coba mencatat ya, kalau misalnya Anda supaya jangan lupa. Yaitu C atau kapasitas truk ini dalam UKL ya. Maka dibagi dengan produksi alat gali 1 jam. Ini ya. Tapi karena ini UKA, ada rubah dulu menjadi UKL. Ya. Sehingga kalau dia sudah jadi UKL, nah ini nanti kan ini dalam jam, ya. Ini juga dalam jam. Mana tadi? Ini juga dalam ini dalam jam juga ya. Ini bukan dalam jam kan? Ini bukan dalam jam. Jadi kalau tadi jamnya di bawah, maka dia naik ke atas. Supaya dia jadi menit, maka dibagi 60. Paham maksudnya? Jadi ini tidak ada jamnya, di atas ada jamnya, tapi jam itu di bawah, maka kita naikkan ke atas. Jam tadi kita bagi 60, makanya di rumus ini kita bagi 60 nih, untuk merubah atau mengkonversikan dari jam menjadi menit. Nah inilah waktu mengisinya. Nah kalau waktu mengisinya udah dapat, yang lain mah udah bisa ya. Itu ya caranya kalau kita menggunakan cara satu. Ada pertanyaan? Jadi saya betul-betul menginginkan Anda tuh paham betul ya nih bagaimana melihat kondisi di lapangan, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sehingga tidak ada istilah nggak bisa. Ya sebetulnya harusnya semua bisa.
Jangan nanti kalau apa, waduh nggak bisa, karena nggak ada waktu siklusnya. Jangan begitu, jangan gitu ngomongnya. Malu-maluin namanya itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, cukup mengerti, Pak. Ngerti ya. Sekarang dari tugas yang kemarin sudah ada yang dikerjain belum? Sudah ada yang mengerjakannya belum? Atau sudah menemukan masalah belum? Gimana? Mana? Gak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya ingin dulu membahas yang kemarin, yang untuk bulldozer ya. Kita lihat bulldozer. Di sini persoalannya adalah kita diminta ini mempercepat pekerjaan ini menjadi berapa? 60 hari. 60 hari, Pak. 60 hari, Pak. Kita buat percepatan bulldozer. Kita ini durasi pekerjaan diminta berapa? 60 hari. Terus waktu tidak efektifnya adalah 2, Pak. 2 hari. 2 hari. Sehingga waktu gusur sama dengan ini Dikurang, Pak. dengan ini. Dapatnya 58 hari. Terus produksi per hari Produksi per hari. itu sama dengan produksinya, kalau kita lihat di sini bulldozer produksinya itu total yang angka ini kan 50.000 ya, dan dikonversikan ke UKL menjadi ini kan Volume gusurnya, Pak. ya, volume gusurnya dibagi dengan Waktu gusur, Pak. waktu gusur. Waktu gusur. Nah, berarti dapatlah ini dalam meter kubik UKL per Per hari. Per hari. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan jumlah bulldozer berarti sama dengan S
sama dengan produksi per hari dibagi dengan produksi satu alat per hari. Yaitu, kita lihat di atas, waktu kerjanya 1 hari 8 jam, produksi per alatnya adalah 103. Nah, enter. Dapatnya 1,56 unit alat. Nah, ini apa mau pakai berapa? Mau pakai 2 atau pakai 1? 2 Dua, aja. Pak. Nah, itu Dua, dulu. Pak. Sekarang kalau kita hitung produksi 1 unit dengan waktu yang tadi sudah ditentukan, berarti sama dengan jumlah ininya, jumlah harinya tadi, ya, dikali dengan 1 hari dia kerja 8 jam. Ambil sini ya. Suatu hari dia bekerja 8 jam, dikali produksi per jamnya segini, maka totalnya menjadi S. Nah ya, dapatnya ini adalah meter kubik UKL. Ini produksi 1 unit. Nah sekarang, atau kita sebutlah produksi unit ke-1 gitu kan ya. Unit ke-1. Sekarang produksi unit kedua tentu sama dengan total ininya, total produksi ini kan 75.000 dikurang dengan ini yang 1 unit ini. Ini berarti meter kubik UKL. Sehingga waktu kerja unit kedua jadi berapa? Sama dengan ini dibagi dengan produksi perharinya. Yaitu tadi dia bekerja selama 8 jam dikali produksinya 1 jam sama dengan jadi 32 hari. Oke. Jadi dengan demikian waktu kerja unit kedua, unit ke-1 berapa? Yaitu sama dengan ini tadi. 58 hari ini. Nah, jadi dengan demikian kita pakai yang unit pertama selama penuh 58 hari. Sementara unit kedua kita pakai berapa? Cukup 32 selama hari, Pak. 32 atau 33 hari. Nah, inilah solusinya. Jangan disamain semua. Kalau disamain semua nanti loh. Lalu ini kan berarti bedanya hampir berapa hari nih? 20 hari ya, 26 hari. 26 hari kali 1 Iya, hari. Berapa sewanya tuh? Mahal sekali tuh kan? Nah, tapi kalau kita pakai ini 30 hari, kita pulangin. Dah, saya selesai 30 hari. Ini kedua, ini pertama jalan terus. Selesai itu 60 hari. Gimana? Paham atau ada pertanyaan? Pak, tadi kenapa nggak pakai pas waktu kerja unit ke-1 nggak pakai produksi unit ke-1, Pak? Atau sama aja? Jadi Kenapa? langsung waktu gusur. Kenapa? Iya, kalau tadi nentuin waktu kerja unit kedua kan tadi ada pakai produksi unit kedua. Nah, kalau waktu kerja unit ke-1 langsung pakai waktu gusur yang 58 hari, Pak. Kan udah kita hitung tadi. Ini, ya, kalau kita pakai, ini kan untuk 1 unit nih. Ya, 1 unit penuh kerjanya tadi berapa? Coba, E66 itu apa? E66 itu ini kan? 58 hari kan? Lihat rumusnya ini Iya, ya. Pak. Berarti kan rumusnya ini. Iya. Mana tadi rumusnya ini? Ya, lupa lagi. Oh, ini tadi ya. Nah, ada E66, ada E20, ada E23. E66 itu adalah 58 hari.
Full kan berarti kan? Lalu Gitu, Pak. E20 itu jam kerjanya, E23 adalah produksinya. Makanya ini untuk 58 hari. Sedangkan ini sisanya, yang satu yang harus dikerjakan oleh unit kedua. Jadi dapatnya adalah sekitar 32 hari. Paham logikanya itu, analisanya itu? Jadi tidak harus Iya, Pak. dibulat-bulatkan. Jadi main bulat-bulat itu main aja di matematik gitu ya. Tapi risikonya tadi ruginya berapa itu? Coba kalau kita hitung biayanya itu. Kita full dua-duanya kita pakai tadi berapa? 58 hari. Coba kali sewanya. Gimana tuh? Apa nggak rugi besar? Ini coba bandingin ya. Kalau ini misalnya sewanya berapa nih? Dikali dengan sewa 1 hari. Nah ini ya. Bulldosernya sewanya satu jam segini. Dikali dengan 1 hari berapa jam? 8 jam. Gitu kan? Nah, dapatnya segini. Terus yang kedua, ini 58 hari dikali dengan sewanya per jam, dikali dengan 8 jam sehari. Sehingga ini kalau kita jumlahkan, enter, dapatnya 1,299. Ya. 1,299,252. Sekarang kalau misalnya kita bulatkan dua-duanya adalah 58 hari. Jadi sama dengan 58 dikali 2, mana angka 2-nya nih? 2 kali 2 aja ya. Nah, dikali dengan sewa per jam, dikali dengan 8 jam per hari. Coba, berapa kita rugi itu? Ini dikurang dengan ini. Tuh, 371 juta. Mau hilang duit segitu? Hah? Kalau dipakai dua-duanya 58 hari. Bisa bangkrut tuh perusahaannya. Rugi 371 juta, tapi alatnya nggak produksi itu. Karena nggak ada lagi yang mau dikerjain. Sudah habis semua kan? 33 hari aja dia udah ngabisin semua kerjaan itu. Untuk yang alat 2, alat 1 ya harus terus jalan. Paham tuh? Jelas? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas ya untuk sesi ini, dan minggu depan kita ujian. Gimana ujiannya jam sekarang aja kayak jam 3 gini? Gimana maunya? Jam apa, jam sesuai jam pelajaran atau jam 3 aja? Kalau yang JT, kalau mungkin Bapak pengen hari Senin gitu, kita emang jam 3-an gitu, Pak, karena di Ya, yang makanya siang itu KG2 ada gimana? Ikut jam 3 aja? Supaya nggak mengganggu paginya? Nanti KS3 juga jam 3 juga. Jadi sekali itu 3 kelas satu kali ujian. Bisa? KG2? Pak. Bisa, Iya. Pak. Baik. Terus ini saya copyin dulu ya. Apa saya share ini nanti Anda sesuaikan di mana? Saya share satu aja, nanti Anda ambil lalu sesuaikan yang belum ada di, kalau ini kayaknya yang punya PJT nih. Jadi KG2 menyesuaikan nanti bisa. Bisa, Pak. Oke, saya jadi saya nggak perlu pindah di sini ya, Anda pindahin aja.
Saya ambil, saya di chat lewat chat aja ya. Pertama Excel-nya dulu. Excel-nya langsung dicek ya, diperiksa udah sesuai dengan yang kita bahas tadi atau belum gitu ya. Ya, yang kedua materinya. Oke. Kalau tabel itu kemarin udah ya? Tabel apa namanya? Yang perubahan itu Pak, Tadi? Hah? yang tabel Alat gali. revisi itu Pak, bukan? Tabel alat gali. Yang kemarin pakai scan Iya atau udah Pak. sudah ya? JT sudah? Atau saya contohin aja, saya ambil aja ya, kalau memang masih ragu. JT Udah. Ini nah ini udah saya share juga di apa di chat. Udah tiga-tiganya ya. Apalagi sekarang absen dulu ya. Absen 3 KG2 dulu ya. Atau kayak JT ya, JT B ya. JT dulu. Satu 8 15 ya. Ini alat angkut ya. Oke. Ya, Afifah ada? Hadir, Pak. Arda? Atif? Farhan? Fauzi? Verdiko? Hadir Pak. Gali? Hadir Pak. Gavin? Gavin? Gilang? Pak, izin Pak, Farhan hadir Pak. Farhan hadir. Iya Pak.
Gilang ada? Intan? Hadir, Pak. Jalu? Hadir, Pak. Jasmine? Hadir, Pak. Latifah? Hadir, Pak. Akmario? Hadir, Pak. Fadli? Ijwar? Hadir, Pak. Asadel? Hadir, Pak. Bayu? Hadir, Pak. Fauzi? Saya, Pak. Hafiz? Hadir, Pak. Raihan? Hadir, Pak. Aditya? Hadir, Pak. Pradita? Reza? Reza hadir, Pak. Risa? Risa hadir, Pak. Tahani? Hadir, Pak. Tasanda? Hadir, Pak. Pradita? Lu lupa ada. Hadir, Pak. Ada Pradita? Ada, Pak. tadi ya. Arda? Arda ada beritanya? Nggak ada ya. Atif? Nggak ada berita. Fauzi? Atif ada, Pak. Di Zoom ada. Atif ada. Atif ada. Arda? Fauzi? Arda nggak ada, Pak. Fauzi? Nggak ada. Gavin? Nggak ada. Gilang? Nggak ada. Udah ya, berarti ada 4 yang nggak ada. Saya ulangi lagi. Arda, Fauzi, Gavin, sama Gilang. Oke, kalau nggak ada kita save ini. Kita simpan. Kita pindah ke kelas